teman-teman, agak susah memang ya, perdana ini untuk menjiwai agak susah memang perdana membuat konten ya, karena background saya bukan seorang seniman ya kok, karena konten kreator itu kan harus punya nuansa seninya ya. Orang-orang yang bergulat di bidang film, bergulat di bidang drama, dan timnya itu kan banyak ya. Film itu kan ada bagian lighting, ada bagian tata gerak ya, kemudian dialog, kemudian belum lagi editing tentang animasi dan lain-lain ya, penggabungan, dan itu bagian dari karya kalau menurut saya Bang. Dan itu profesional gitu, menurut saya profesional. Kemudian saya coba membuat konten yang latar belakangnya adalah tantangan kita tuh ke depan tuh berat ya menurut saya. Dulu zaman saya besar, tumbuh dari kecil sampai besar, memang kita jarang sekali memiliki teknologi ya. Dunia zaman dulu itu teknologinya terbatas gitu, dan yang sifatnya informasi itu sangat terbatas banget, dan banyak sekali informasi diperoleh, semuanya manual ya, fisik manual ya. Manual itu ada fisiknya ya, misalnya ada kertas kan gitu. Kemudian bahkan mungkin zaman sebelum saya berkembang, saya tumbuh gitu, zaman dulu kan untuk menyebarluaskan informasi itu sangat terbatas banget gitu. Bahkan seorang pakar atau zaman dulu mungkin ulama ya, karena kan pada masa peradaban Islam maju, banyak ulama-ulama itu menjadi cendekiawan, dan dia banyak menulis buku tulisan-tulisan, dan untuk menyebarluaskan pemikiran dia yang dia tuliskan. Kemudian, dan tidak ada teknologi pada waktu itu, banyaknya memang akhirnya ditulis ulang gitu, diperbanyak itu melalui ditulis ulang gitu. Akhirnya penyebaran informasi itu sangat sedikit sekali. Dan pada saat saya lahir, tumbuh, teknologi penyebaran informasi itu sudah mulai ada cetakan gitu. Jadi ada mesin-mesin yang kemudian mesinnya memang masih nggak zaman kayak sekarang ya, digital printing misalnya gitu, dari file-file komputerisasi. Dari komputerisasi itu kemudian diubah menjadi hasil outputnya adalah cetakan gitu. Nah, zaman saya kecil dan mulai tumbuh, itu teknologi komputerisasi itu kan masih terbatas gitu, tahun 80-an, 80-90 itu masih terbatas, sehingga penyebaran informasi, penggandaan informasi melalui karya-karya buku, karya-karya apapun ya, yang entah sifatnya penyebaran informasi, entah sifatnya karya jurnalis gitu, itu semuanya menggunakan metode cetak ya. Cetak, benar-benar cetaknya itu ada ininya teman-teman, ada saya pernah lihat itu, ada tetangga saya itu punya perusahaan percetakan, dia menangani order cetakan, dan ketika saya lihat di proses produksinya, dia menyusun huruf per huruf gitu. Jadi memang ada kumpulan ininya, huruf, bentuk hurufnya seperti apa, dan itu dari besi ya teman-teman, dari besi. Dan kemudian itu disusun satu-satu, huruf A, B, C nya misalnya ada kalimat apa, terus disusun satu-satu dalam media cetak itu. Kemudian baru dimasukkan ke mesin cetak yang mesinnya masih kuno banget ya. Menurut saya zaman itu harusnya zaman masih agak menengah ya. Saya nggak tahu kalau zaman dulu banget itu seperti apa. Nah, itu masih kuno, itu masih manual, itu ditarik dengan tenaga orang,
Jadi ada dua orang tuh, ada orang yang menarik tuas mesin itu untuk menangkap tinta, ya. Kemudian tinta itu disalurkan ke roda, itu berguling, yang tadinya roda itu menangkap tinta, ya, tinta yang udah disimpan sedemikian rupa, kemudian berguling untuk membalur cetakan itu. Dan ada orang juga yang dengan telaten menyimpan kertas yang akan dicetak agar ketika ditarik dia bertemu antara cetakan dengan kertasnya. Kemudian setelah ditarik dia lepas dan orang tersebut menarik kertas yang udah dicetak dan memasukkan kembali kertas yang baru untuk dicetak. Terus berulang. Saya ingat betul ya itu, karena pada waktu itu kan kita memang belum ada komputerisasi. Nah, sekarang sudah mulai banyak komputerisasi, teknologi komputerisasi, bahkan kemudian komputer itu berkembang menjadi perangkat yang kemudian bisa dipakai perorangan gitu dengan simpel dan menjadi bagian dari kehidupannya dia, ya, yaitu Android. Teman-teman, melalui Android Anda bisa mendapatkan informasi yang sangat cepat, berlimpah, dan menurut saya era itu akhirnya berubah gitu. Dan generasi yang merasakan era sekarang ini kemudian memiliki tumbuh kembang psikologis yang mungkin berbeda dengan zaman era saya gitu. Mungkin orang yang zaman saya dulu menikmati buku, membaca seharian buku itu tuh udah menjadi kenikmatan, ya, dengan tebal gitu. Seminggu nggak keluar rumah karena membaca novel yang besar, tebal gitu, menikmati. Karena belum ada godaan informasi yang lain kan, melalui handphone dan lain-lain, Android dan lain-lain, TV juga. Pada waktu itu kan kita memilih yang menonton TV atau melakukan membaca buku gitu. Nah, karena ini era digitalisasi, teman-teman selalu kalian kita semua selalu menggunakan handphone sebagai bagian dari hidup kita, dan akhirnya tumbuh kembang psikologisnya juga berubah. Mental generasi Z itu saya pikir berubah, ya. Akhirnya saya pikir literasi buku, karya-karya yang pemikiran yang ditulis oleh orang yang memang tekun untuk menulis sesuatu yang baru tentang dunia ini, dituangkan dalam buku, tidak lagi menarik menurut saya, ya, dengan kebanyakan orang gitu, tantangan generasi Z. Akhirnya kita semua nyaman dengan bagaimana informasi itu ada entertainingnya gitu, ada nuansa hiburannya, cepat ditangkap tanpa harus berlama-lama. Apa sih esensinya? Nah, itu yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah konten bagaimana buku dikemas menjadi sebuah informasi yang menarik, ya, diinformasikan. Ya, memang saya akan mengolah itu, menyederhanakan itu untuk kita sebar gitu, agar informasi-informasi penting tentang pemikiran-pemikiran di dalam buku ini tersampaikan ke teman-teman gitu. Dan itu menurut saya misi besar, ya, menurut saya, Maya. Mudah-mudahan, karena saya hobi buku, hobi membaca, ya, kita akan sharing apa yang saya baca ini kepada teman-teman, ya. Jadi saya harap kalian menikmati konten ini. Konten ini ada berupa Instagram, mungkin ada berupa di YouTube juga karena memang ada videonya, dan mungkin saya akan membuat sebuah mengkreasikan, ya, karya digital, ya, ibaratnya itu bagaimana sih agar sebuah informasi yang saya sampaikan itu menarik oleh kalian. Karena saya tahu banyak sekali saingan-saingan, kompetitor di luar sana yang
berusaha merayu Anda tanpa mengetahui itu manfaatnya seperti apa sih gitu. Informasi itu mungkin kayak joget-joget dan lain, Anda senang gitu. Nah, dan memang senang ya, memang itu karya seni yang membuat kita itu suka gitu. Nah, itu tantangan kita bagaimana memadukan antara misi agar generasi Z, saya menemani generasi kita itu tetap memiliki daya literasi dari berbagai pemikiran-pemikiran orang yang dituangkan dalam buku dengan rasa suka ya, karena kita kemas dengan hal-hal yang mungkin tidak membosankan gitu ya. Saya harap begitu ya, makanya mudah-mudahan saya selalu punya waktu, punya tim, berinteraksi. Misinya bukan sekedar untuk mencari kepopuleran gitu, dan itu nomor sekian kepopuleran. Mudah-mudahan kalian dukung ya, kalian dukung dan mempopulerkan, memviralkan tentang konten ini dalam rangka mendukung tingkat literasi anak-anak Indonesia ini tidak kalah lah dengan orang-orang lain. Baik, makasih, sampai jumpa.